Geng, seperti yang kita semua tahu ya, kalau konflik antara Thailand dan Kamboja bukanlah hal baru. Ya, mereka sudah berkali-kali bersih tegang dari rebutan candi bersejarah sampai provokasi di perbatasan. Tapi yang terbaru ini, geng, situasinya semakin memanas karena di satu sisi ada pasukan dan senjata yang mulai berdatangan di garis perbatasan. Nah, di sisi lain, kalian tahu nggak, geng? Kalau ada sebuah pulau yang justru menjadi destinasi terkenal, padahal pulau tersebut adalah pulau yang menjadi sengketa antara Thailand dan Kamboja. Di sana banyak properti mewah yang selalu menjadi incaran bagi banyak turis kalau datang ke sana. Dan bahkan ada yang bilang beberapa bangunan yang berdiri itu nggak jauh dari zona demilitarisasi. Dan nggak cuma itu, bahkan kabarnya banyak tenaga kerja lokal dari Kamboja direkrut secara masif dan mendapatkan pelatihan manajemen serta hospitality dari tim Thailand. Aneh banget ya, perang-perang, bisnis-bisnis. Dan pertanyaannya, kok bisa lancar gitu ya? Apakah pemerintah Kamboja nggak aware atau justru mereka tutup mata demi pemasukan? Nah, kita bakalan bedah lebih dalam tentang hal ini, tentang perangnya, tentang pulau tadi ya. Karena kalau kita tarik garis logika, konflik politik seharusnya memicu embargo, perbatasan kerjasama atau minimal ada tekanan sosial. Tapi di sini justru bisnisnya jalan lancar, uangnya masuk, bahkan warga lokal ikut terlibat ya. Apakah ini pertanda bahwa ekonomi bisa menjadi alat damai diam-diam, atau justru ini bukti kalau konflik bukan tentang rakyat tapi tentang panggung adu gengsi dari elit politik mereka? Dan ironisnya nih ya, ketika warga Thailand datang berlibur ke Kamboja, banyak yang nggak menghormati budaya setempat. Ada yang seenaknya bersikap superior, bahkan terang-terangan bilang kalau infrastruktur Kamboja bisa maju gara-gara bantuan Thailand. Masa sih? Dan main-main lo sama Kamboja lo, judul-judul Indo yang buka pecel lele banyak di sana lo. Ini bukan soal perilaku ya, geng, tapi ini soal narasi kolonial yang dibungkus dengan senyum turis. Nah, mereka datang dengan tujuan mempengaruhi Kamboja melalui daya tarik, persuasi, terus juga budaya yang dibungkus dengan turis-turis yang datang. Nah, jadi video ini kita nggak cuma bahas konflik di permukaannya aja, tapi kita bakal kulik lebih dalam soal paradoks ekonomi politik, soal identitas nasional yang dijadikan komoditas, dan bagaimana kebijakan luar negeri sering sekali cuma jadi topeng ya. Apakah Thailand dan Kamboja benar-benar berkonflik, benar-benar perang, atau ini cuma teater geopolitik yang dijual ke publik supaya terlihat tegang? Ayo kita bahas secara lengkap tentang konflik ini. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan konfliknya dulu nih ya. Jadi geng, semua ini bermula pada Rabu tanggal 28 Mei 2025 di mana terjadi aksi baku tembak antara tentara Thailand dan Kamboja di perbatasan wilayah Ubon Ratchathani dan wilayah sengketa Candi Preah Vihear ya. Ini koreksi gue kalau salah dalam pengucapannya nih. Mereka ini terlibat di dalam pertempuran singkat selama 10 menit yang mengakibatkan tewasnya seorang tentara Kamboja, Letnan 2 Suwon Roun ya. Di dalam baku tembak ini mereka saling menyalahkan satu sama lain, dan juru bicara militer Kamboja yang bernama Mau Pala itu menyatakan bahwa tentara Thailand lah yang menembaki posisi dari para pasukan Kamboja terlebih dahulu. Jadi mereka yang mancing duluan katanya. Nah, kabarnya mereka itu menembak lebih tepatnya ke arah parit pertahanan yang sudah lama digunakan oleh para tentara Kamboja untuk berlindung. Nah, mereka juga menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh tentara Thailand ini sebagai agresi sepihak dan menegaskan bahwa pasukan atau tentara Kamboja cuma membalas tembakan dari tentara Thailand sebagai respon untuk mempertahankan diri. Dan Perdana Menteri Hun Manet itu langsung merespon dengan mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Nah, sambil menyatakan bahwa Kamboja tidak ingin berkonflik dan tidak ingin menyatakan perang jika tidak dari Thailand yang mulai perang lebih dahulu, katanya gitu. Sedangkan respon dari pihak lawan, yaitu pihak Thailand, itu beda lagi. Atas baku tembak singkat pada Rabu tanggal 28 Mei 2025 melalui juru bicara Angkatan Darat Militer Thailand yang bernama Mayor Jenderal Wintai Sufari. Dia bilang kalau pasukannya itu mencoba membujuk pasukan Kamboja yang berada di parit untuk mundur karena menurut pasukan Thailand itu dianggap melanggar batas wilayah yang ditentukan sebelumnya. Nah, tapi pasukan Thailand ini malah membalas dengan tembakan. Nah, tuduhannya beda lagi nih. Kalau tentara Thailand bilang mereka cuma ngomong pakai mulut gitu, lo mundur dong, itu batasannya udah lewat gitu. Nah, tapi malah dibalas pakai tembakan. Nah, kita nggak tahu nih mana yang benar. Nah, akhirnya ya menurut tentara Thailand, karena udah ditembak duluan, mereka akhirnya terpaksa ikut membalas demi mempertahankan diri mereka. Nah, Menteri Pertahanan Thailand yang bernama Phumtham
Wichayachai itu langsung ikut berpendapat ya terhadap aksi penembakan tersebut yang mereka anggap Kamboja duluan, dan dia bilang kalau aksi penembakan itu udah diselesaikan dan berujung damai. Dia juga menyampaikan kalau kedua belah pihak tidak ingin eskalasi lebih lanjut, katanya gitu. Terus singkat cerita, keesokan harinya, tepat hari Kamis tanggal 24 Mei 2025, pihak Thailand sudah sepakat untuk meredakan ketegangan perbatasan dengan Kamboja setelah bentrokan di perbatasan tersebut. Nah, Wintai Sufari itu bilang kalau ya salah satu komandan jenderal yang ada di Thailand yang bernama Pana Kleipotuk itu sudah bertemu dengan mitranya dari Kamboja, dan kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk memindahkan pasukan dari daerah tersebut. Dia juga menambahkan kalau komite batas bersama akan bertemu lagi di dalam waktu 2 minggu untuk menyelesaikan permasalahan konflik di perbatasan antara Kamboja dan Thailand ini. Mereka sepakat tuh buat sama-sama mundur dari daerah konflik, dan keduanya menyetujui lah, sepakat gitu. Dan saat itu Perdana Menteri Kamboja Hun Manet itu meminta seluruh warganya untuk tetap tenang dan mendesak untuk penyelesaian secara damai terhadap masalah perbatasan yang sedang berlangsung di kedua negara ini. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, antara kedua negara ini juga rada ragu-ragu buat perang, geng, karena kan konsekuensi perang itu nggak main-main ya. Nah, tapi udah terlanjur saling nembak. Nah, terus geng, pada Jumat tanggal 30 Mei nih, keesokan harinya muncul deklarasi dari tentara Kamboja yaitu RCAF yang menyatakan tidak akan mundur dari daerah konflik. Hal ini mereka lakukan segera setelah berakhirnya perundingan antara Letnan Jenderal Mao Sopan yaitu Panglima Angkatan Darat Kamboja dan Letnan Jenderal Pana Kleipotuk dari Thailand. Pernyataan dari RCAF ini itu menunjukkan bahwa mereka tetap ingin mempertahankan posisi militernya sebagai bentuk klaim kedaulatan. Jadi tetap pengen perang tuh. Karena pernyataan tersebut akhirnya militer Thailand itu menyatakan bahwa mereka siap meluncurkan operasi tingkat tinggi jika terjadi pelanggaran kedaulatan lebih lanjut. Mereka juga bilang kalau peningkatan kesiapan militer Kamboja itu masuk ke dalam kategori mengkhawatirkan, dan menegaskan bahwa pasukan Thailand akan bertindak penuh untuk mempertahankan wilayah mereka jika diperlukan. Thailand juga memperpendek jam operasional di 10 pos perbatasan dan mengambil alih kontrol penuh atas pembukaan dan penutupan semua titik lintas batas dengan Kamboja. Dan pemerintah Thailand juga membatasi izin tinggal warga Kamboja di Thailand menjadi hanya 7 hari sebagai bentuk tekanan diplomatik. Nah, jadi kayak cewek ngambek gitu loh. Kamu boleh tidur di kamar aku tapi cuma 7 menit, selebihnya cabut gitu. Kurang lebih gitulah ya penggambarannya. Jadi Thailand juga sudah mengoperasikan 17 penyeberangan perbatasan resmi di sepanjang perbatasan, yaitu sejauh 817 km atau 508 mil. Gak lama dari situ geng ya, tepatnya di pertengahan Juni yaitu Senin 22 Juni 2025, ketegangan antara Thailand dan Kamboja itu memuncak dan pada akhirnya menciptakan ketakutan di garis perbatasan, tapi juga merembet ke sektor ekonomi dan budaya yang lebih luas. Nah, ini semua terjadi setelah adanya insiden penembakan yang menewaskan seorang tentara Kamboja di wilayah sengketa di dekat Chong Bok namanya. Nah, pemerintah Kamboja di saat itu memutuskan untuk mengambil langkah balasan yang cukup agresif, yaitu penghentian impor dari Thailand. Jadi mereka nggak mau ngimpor barang dari Thailand lagi, dan seperti bahan bakar, produk pertanian hingga listrik itu dibekukan semua. Di dalam pernyataan resminya awal Juni ya, Perdana Menteri Hun Manet itu menyatakan bahwa Kamboja akan menghentikan impor bahan bakar, gas, produk pertanian dan pasokan listrik dari Thailand, yang mana ini cukup merugikan Thailand, dan beberapa jaringan penyedia broadband serta layanan internet milik Thailand juga ikut diblokir dari sistem telekomunikasi milik Kamboja. Nah, langkah ini disebut sebagai bagian dari pengamanan kedaulatan sekaligus sinyal bahwa Kamboja tidak akan tunduk pada tekanan diplomatik maupun militer dari Thailand. Tak hanya berhenti di ekonomi aja, retaliasi Kamboja menyentuh ranah budaya juga. Karena stasiun TV lokal itu dihimbau untuk menghentikan penayangan film-film dari Thailand. Acara hiburan dan bahkan musik pop Thailand yang telah lama populer di kalangan anak muda Kamboja itu semua dihentikan. Jadi ini gambarannya tuh sebenarnya Kamboja sama Thailand tuh kayak kita sama Malaysia, geng. Ya, di TV-TV Malaysia itu kan juga ada tuh kayak penyanyi-penyanyi Indonesia kayak Rosa, Afgan gitu kan. Nah, makanya familiar lah budaya dan artis-artis kita di sana, begitu juga dengan artis-artis Malaysia di sini. Kamboja sama Thailand tuh gitu. Bahkan kalau kalian tahu nih, Muay Thai ya, di Kamboja tuh juga ada Muay Thai tapi dengan namanya tersendiri, dengan nama Kamboja. Dan gue pernah ketemu sama temen dari Kamboja yang mana mereka menganggap bahwa Thailand itu mencuri budaya mereka. Dan menurut Kamboja, budaya Thailand itu sebenarnya berasal dari Kamboja semua. Kalau kita lihat dari ornamen-ornamen bangunannya sih memang di Kamboja itu banyak
bangunan-bangunan tua asal-asal budaya dari zaman dulu yang sampai akhirnya mereka terpecah menjadi Thailand dan Kamboja. Jadi bisa dikatakan mungkin aja bener kali ya, sejarah semuanya tuh, budayanya tuh berawal dari Kamboja kali ya. Tapi gue juga nggak bisa sotoy soal hal ini gitu. Pemerintah itu menyebutkan konten-konten milik Thailand itu tidak sesuai dengan semangat nasionalisme di dalam kondisi krisis di Kamboja saat ini. Pemerintah Kamboja menegaskan bahwa keputusan ini bukan semata balasan emosional, tapi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada negara yang mereka anggap sebagai agresor. Nah, mereka menyebutkan bahwa Thailand selama ini mengambil keuntungan dari ekspansi dagangnya ke Kamboja. Dan di dalam situasi konflik, kerjasama semacam itu tidak bisa dibiarkan. Nah, akibatnya ya, beberapa SPBU di Phnom Penh itu mengalami kekosongan stok dalam 2 hari pertama setelah embargo. Selanjutnya harga sayur mayur, buah impor dari Thailand itu melonjak sampai 40%. Dan ini memicu protes kecil di pasar tradisional. Bahkan sektor pariwisata Kamboja yang biasa menerima pelancong dari Thailand mengalami penurunan kunjungan drastis. Ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kamboja ini justru merugikan mereka sendiri. Tapi mereka tuh pengen kayak, nggak apa-apa kok, kita kuat kok lawan Thailand, bodo amat, lo nggak usah datang nggak apa-apa. Tapi ternyata rakyatnya, sebagian kecilnya itu menjerit gitu. Thailand ini diketahui adalah mitra dagang terbesar ketiga yang dimiliki oleh Kamboja dari tahun 2022. Dan menurut Bank Dunia, dengan impor mencapai 3,8 miliar US dollar atau sekitar 62 triliun rupiah, di mana 27%-nya disumbangkan oleh impor bahan bakar dari Thailand ke Kamboja. Terus geng, sebelumnya juga Kementerian Kamboja itu menuduh bahwa tentara Thailand sudah melanggar perjanjian dengan mengawal sekitar 150 pengendara sepeda untuk mengunjungi kuil yang sedang disengketakan oleh mereka di daerah perbatasan. Nah, tapi militer Thailand itu membantah adanya pelanggaran dan mengatakan kalau yang terjadi itu hanyalah kesalahpahaman. Nah, akhirnya nih geng, perang pun mulai terjadi tepat di Rabu 23 Juli kemarin karena ledakan ranjau di perbatasan tepat pada pukul 16.55 sore, dan salah satu juru bicara pasukan Thailand menjelaskan bahwa telah terjadi ledakan ranjau darat yang diduga dipasang oleh pihak Kamboja di wilayah Chong An Ma, distrik Nam Yuen, provinsi Ubon Ratchathani. 5 personel batalion infanteri ke-14 itu sampai terluka dan salah satunya mengalami luka parah di bagian kaki kanan akibat menginjak alat peledak tersebut. Nah, 4 lainnya menderita sesak di dada dan tinnitus akibat gelombang kejut. Nah, seluruh korban itu langsung dilarikan ke rumah sakit Nam Yuen, dan malam hari ya, pada malam harinya nih, Kepala Angkatan Darat Thailand Jenderal Pana Klaiw Plotok itu langsung memerintahkan pengerahan kekuatan dari Army Area ke-1 dan Area ke-2 untuk bersiap di dalam operasi Chakrapong Puwanat. Nah, Thailand mengutuk keras tindakan Kamboja yang dinilai melanggar hukum humaniter internasional. Dan Kamboja beralasan bahwa ranjau itu sudah lama dia pasang dan baru meledak setelah ke-trigger dari salah satu tentara Thailand yang nggak sengaja menginjaknya. Gitu kata mereka. Dan keesokan harinya, tepat di hari Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025, terdapat eskalasi di kompleks Candi Tam Muen. Nah, pada pukul 6:30 pagi waktu setempat. Menurut Kementerian Pertahanan Kamboja, pasukan Thailand disebut melakukan pelanggaran perbatasan dengan menaiki Candi Tam Muen Tom dan menyusup di area kaki candi. Dan selanjutnya pada pukul 7 pagi, pihak dari Thailand sempat menerbangkan sebuah drone pengintai selama 2 menit di atas wilayah tersebut. Dan pukul 7:35 pagi, pasukan Thailand mendeteksi suara UAV Kamboja di atas pangkalan mereka. Meski tidak terlihat secara visual, tapi mereka yakin itu adalah suara UAV dari Kamboja. Nah, untungnya di saat itu nih geng, belum terjadi kontak senjata. Dan barulah pada pukul 8:20 pagi, Thailand menyatakan bahwa pasukan Kamboja melepaskan tembakan pertama ke arah markas operasional Thailand di sisi timur kompleks Tam Muen. Tapi hal ini justru dibantah oleh Kamboja, karena tepat pada pukul 8:30 pagi, justru Kamboja menuduh balik Thailand karena diduga mulai menembakkan senjata berat ke arah kompleks Candi Tam Muen Tom. Nah, jadi saling tuduh nih. Lu nembak gua, enggak, lu duluan. Nah, tapi kan kalau misalkan suara ledakan senjata kita susah bedain ya geng, dari mana asalnya gitu. Nah, yang terjadi sebenarnya adalah pada pukul 8:46 pagi, Kamboja mengklaim ya serangan Thailand itu meluas ke wilayah Ta Krabey, Phnom Komau, dan juga daerah Mome Bay. Nah, serta di saat itu mereka menjatuhkan 2 bom dari pesawat tempur di daerah Wat Kaeo, Sika Kiri Fareak. Waduh, susah banget pengucapannya.
Dan di sini nih, Kamboja dengan pasukan mereka baru membalas tembakan sebagai bentuk pembelaan diri terhadap agresi Thailand. Nah, terus geng, pada pukul 9.40 pagi dimulailah serangan roket ke wilayah sipil, yaitu 2 roket BM-21 yang diduga diluncurkan oleh pihak Kamboja dan langsung menghantam area pusat pengembangan wilayah perbatasan di distrik Kabupaten Chong yang ada di Provinsi Surin, Thailand. Yang mana ini mengakibatkan sebuah pom bensin di Provinsi Sisaket itu terkena serangan BM-21 Grad milik Kamboja yang mengakibatkan banyak korban sipil. Nah, jadi udah kayak perang di kemarin tuh, perang siapa tuh antara Iran Israel tuh udah pakai roket tuh ya. Dan termasuk nih ya, sedikitnya 8 orang itu meninggal dunia, yang mana salah satunya itu adalah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun. Pasukan Thailand itu memperketat pengawasan dan mengatakan ya, mereka sedang menyiapkan respon kontingensi. Nah, di pukul 11.30 menjelang siang dimulai juga serangan udara balasan oleh Thailand yang menurut keterangan dari Khmer Times, ketegangan meningkat tajam saat pesawat tempur F-16 atau F-16 milik Angkatan Udara Kerajaan Thailand melancarkan serangan udara terhadap posisi militer Kamboja di zona perbatasan di Provinsi Pre Vihear. Ini merupakan penggunaan kekuatan udara pertama yang dikonfirmasi di dalam konflik terbaru ini, geng. Selanjutnya nih geng, pada pukul 11.54 pagi, tentara Kamboja menyerang rumah sakit Nom Dong Rak, yang mana ini mengakibatkan beberapa orang terluka. Para tentaranya juga mengusir para staf rumah sakit untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Yang akhirnya, pada pukul 14.41, tentara kerajaan Thailand mengklaim sudah berhasil menghancurkan 2 tank Kamboja di Khao Satasom. Gila ya, perangnya serius nih, ancur-ancuran. Dan yang terakhir nih, pada pukul 3 sore nih ya, militer Thailand itu melancarkan serangan darat dan udara dengan nama Sandi Operasi Yuta Bodin sebagai tanggapan atas bentrokan yang terus berlanjut dengan pasukan Kamboja di sepanjang perbatasan. Serangan tersebut dipimpin oleh Jenderal Pana Kleublautuk ya, dan lanjut pada malam harinya, Perdana Menteri Hun Sen itu mengklaim bahwa Kamboja tidak punya pilihan selain melawan Thailand dan menambahkan kalau dia berpartisipasi di dalam komando militer melalui tautan video. Nah, Perdana Menteri yang satu ini menyatakan dia tidak berpergian ke luar negeri seperti yang dilaporkan di media Thailand. Dia bilang ya, dia stay di Kamboja, ikut berperang, dan dia menyalahkan militer Thailand karena meningkatkan situasi semakin memanas. Dan dia mengklaim kalau Thailand berencana untuk menutup pintu masuk ke kuil Tam Wen Tom. Nah, pada malam yang sama ya, pemerintah provinsi Odar Mencey di Kamboja menyatakan bahwa 5.000 warga sudah dievakuasi dari wilayah konflik dan Angkatan Udara Kerajaan Thailand mengutuk tindakan Kamboja yang menggunakan senjata untuk menyerang warga sipil dan mengatakan bahwa mereka siap untuk membela rakyat dan kedaulatan dari pelanggaran hak asasi manusia. Dan mereka mengklaim sudah melancarkan ya setidaknya 2 serangan udara terhadap posisi Kamboja dengan 1 serangan yang sudah dikonfirmasi dengan sebuah rekaman. Nah, sebuah video di saat itu diunggah ya, yang menunjukkan sebuah pesawat tanpa awak Angkatan Darat Kerajaan Thailand menjatuhkan granat di beberapa tempat penyimpanan amunisi Kamboja sebelum akhirnya terbakar dan terjatuh. Dan bentrokan ini berlanjut sampai tanggal 25 Juli dan di pihak Thailand setidaknya ada 1 tentara dan 14 warga sipil tewas atas kejadian ini. Sementara 14 tentara lain dan 32 warga sipil itu luka-luka. Nah, di Kamboja ada 4 warga sipil yang terluka, sementara 4.000 orang sampai dievakuasi. 1 orang di Provinsi Odar Mencey, Angkatan Laut Kerajaan Thailand juga mengunggah pengumuman daring yang menuduh kalau Kamboja melanggar Konvensi Jenewa dan melakukan kejahatan perang dengan sengaja menjatuhkan bom di rumah sakit, komunitas tertentu, dan situs bersejarah milik Thailand. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih ya, kronologinya, gue pengen tanya ke kalian deh. Kenapa kalau yang perang ya, 2 negara yang bukan beragama Islam nggak ada yang teriak-teriak, yang negara Islam sibuk perang gitu. Ini kan 2 negara beragama Buddha nih, tapi nggak ada yang repot. Tapi giliran Timur Tengah yang perang pasti dikait-kaitkan dengan agama, ya kan? Nah, padahal ini jelas-jelas nih masalah perebutan situs budaya, masalah perebutan kuil, ya kan? Itu berhubungan dengan agama. Tapi kok nggak ada tuh komen-komen yang teriak tentang agama? Ayo, kenapa? Oke, kita lanjutkan. Serangan ini menandai eskalasi serius dari konflik bersenjata yang sebelumnya masih terbatas pada kontak darat dan serangan artileri. Nah, bentrokan darat dilaporkan sudah terjadi sejak pagi hari di sekitar wilayah pegunungan Dangrek. Dan peperangannya terus berlanjut
ya semua pihak menjadi khawatir dengan perang antara Thailand dan Kamboja ini. Nah, jadi dimulainya itu pada tanggal 23 Juli hari Rabu, tanggal 24 Juli hari Kamis, sampai dengan hari Jumat di tanggal 25 Juli. Jadi menyeramkan banget. Selanjutnya nih geng ya, ada tanggapan nih dari kedua belah pihak dari perang skala besar yang terjadi sebelumnya menurut pernyataan juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja yang bernama Jenderal Mali Sujata. Pihak mereka mengutuk tindakan Thailand sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional. Kamboja menegaskan bahwa mereka hanya membalas serangan demi mempertahankan wilayah dan menyebutkan penggunaan senjata berat serta bom oleh Thailand sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap piagam PBB dan hukum internasional. Kamboja bilang mereka akan tetap berkomitmen menyelesaikan konflik secara damai melalui jalur diplomatik, namun juga menegaskan kesiapan total mereka untuk membela kedaulatan nasional sesuai dengan pasal 51 piagam PBB ya. Jadi mereka siap nih kalau damai oke, perang juga ayo gitu. Nah, sementara itu, juru bicara Angkatan Darat Thailand juga memberikan komentar dalam pernyataan terpisah yang menegaskan bahwa tindakan balasan termasuk serangan udara itu merupakan bentuk perlindungan atas personel militer dan warga sipil katanya. Jadi dua-duanya nih sama-sama ngeklaim kalau mereka itu cuma melancarkan serangan balasan. Gak ada yang ngaku siapa yang pertama. Thailand menyebutkan serangan roket BM-21 oleh pihak Kamboja ke wilayah pemukiman itu sebagai tindakan yang keji yang melanggar hukum kemanusiaan internasional. Pemerintah Thailand menyatakan telah mengevakuasi warga dari area terdampak dan mempersiapkan segala opsi untuk menghadapi kemungkinan eskalasi lebih lanjut. Gila nih. Nah, banyak yang gak expect ya kalau Kamboja itu bisa ngelawan Thailand, karena Thailand tuh termasuk yang gede lah, lebih gede daripada Kamboja. Tapi kita nggak bisa memungkiri ya, Kamboja sekarang udah maju semenjak judol-judolan ini ya kan, negaranya tuh semakin bangkit gitu geng. Nah itu dia geng, kurang lebih ya bagaimana konflik antara Thailand dan Kamboja dimulai beberapa waktu belakangan. Dan selain ngebahas soal konfliknya nih ya, kita juga bakal bahas ya sebuah informasi yang menarik nih, karena ternyata ada satu pulau yang sangat terkenal akan destinasi wisatanya, padahal status dari pulau tersebut berada dalam sengketa sebab Thailand dan Kamboja saling ngeklaim kepemilikan pulau tersebut. Nah, pulau apa itu? Ya, nah ini salah satu hal yang bikin Kamboja dan Thailand saling bersitegang juga nih. Tapi justru di sana tuh kayak damai-damai aja. Maksudnya di pulau itu damai-damai aja. Tapi di luar pulau itu antara Thailand dan Kamboja lagi ribut-ribut. Nama pulau ini adalah Pulau Koh Kot. Ini Koh Koot apa Koh Kot? Gue sebutnya Koh Kot aja. Oke, kita bahas. Jadi geng, Koh Kot ini adalah pulau terbesar dari 12 pulau yang dikelola oleh distrik Koh Kut, Thailand. Nah, perekonomian Koh Kut itu berpusat pada perikanan, pertanian, dan pariwisata. Beberapa sumber menggambarkan kalau pulau ini tuh relatif terpencil dan kurang berkembang. Namun itu nggak membuat pulau Koh Kot jadi kehilangan pesonanya, geng. Biasanya kan makin terpencil sebuah pulau itu kan makin estetik gitu ya. Orang makin tertarik dan penasaran untuk datang. Nah, bahkan disebutkan ya, kalau pulau ini tuh bisa menarik ratusan ribu pengunjung setiap tahunnya. Tapi geng ya, di balik keindahan pulau tersebut, Koh Kot ini juga jadi target sengketa dan mulai disengketakan oleh Thailand dan Kamboja dari tahun 1960-an. Jadi semuanya dimulai pada perjanjian perbatasan Siam, yaitu nama Thailand sebelumnya. Sebelum jadi Thailand tuh namanya dulu Siam. Nah, dan juga Perancis ya. Jadi ini perjanjian perbatasan antara Siam dan Perancis. Dan setelah kemerdekaan Kamboja pada tahun 1954, meskipun Kamboja mengklaim beberapa wilayah laut dan pulau kecil di sekitar perbatasan, perjanjian tahun 1907 tetap menjadi dasar hukum untuk pengakuan Koh Kut ini sebagai bagian dari Thailand. Akibatnya, terlepas dari klaimnya Kamboja, Thailand itu mempertahankan kendali atas pulau Koh Kut tadi di bawah perjanjian internasional yang menetapkan pulau itu sebagai bagian dari Thailand. Alhasil, hingga sampai hari ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai kepemilikan pulau Koh Kut ini. Dan hingga saat ini, Pulau Koh Kut ini ya, secara hukum itu adalah milik Thailand yang diakui secara internasional berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1958 dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Walaupun pada tahun 1972 Kamboja ini mengajukan klaim bahwa batas maritim mereka dalam perjanjian tersebut mencakup bagian dari selatan Koh Kut ya, Thailand mengajukan klaim balasan pada tahun 1973. Jadi nggak mau ada yang ngalah. Sengketa Pulau Koh Kut ini sempat memanas lagi, geng, pada tahun 2024 setelah salah satu postingan di TikTok yang mana di dalam postingan itu memperlihatkan tentara Thailand mengangkut kendaraan militer untuk latihan di dekat pulau itu. Video tersebut ternyata palsu, editan. Begitu juga dengan rumor lain yang mengklaim kalau pasukan militer Thailand dan Kamboja terlibat di dalam pertempuran kecil di dekat Koh Kut. Hal ini menimbulkan banyak spekulasi publik yang salah satunya ingin kembali melakukan sidang sengketa di daerah sana. Dan kedua negara juga tidak menutup untuk melakukan sengketa, tapi hingga saat ini belum ada kepastian atas kelanjutan kasus tersebut. Nah, sengketa kayak gini, geng, sebenarnya pernah terjadi juga antara Kamboja
Kamboja dan Thailand itu antara tahun 2008 dan juga 2011. Mereka terlibat di dalam konflik perbatasan kecil di wilayah sekitar Candi Previher yang merupakan runtuhan Angkor pada abad ke-11 yang terletak di perbatasan Thailand Utara dan juga Kamboja. Meskipun Mahkamah Internasional atau ICJ memutuskan pada tahun 1962 bahwa candi tersebut adalah milik Kamboja, tapi ketegangan kembali muncul yang menyebabkan meningkatnya ketegangan bilateral dan bentrokan yang tersebar di sepanjang perbatasan sehingga ya menewaskan lebih dari selusin tentara Thailand dan Kamboja. Jadi mereka saling perang di perbatasan. Terus geng, tahun 2013 pihak ICJ menegaskan ya kepemilikan candi tersebut adalah milik Kamboja. Ditegaskan tuh sama ICJ. Nah, karena putusan inilah pendukung Kamboja yakin kalau ICJ juga akan memutuskan hal yang serupa dalam sengketa Pulau Koh Kot. Mereka pede itu. Mereka pikir ICJ bakal bela mereka lah gitu. Yang mana ini menyatakan bahwa pulau ini adalah ya 100% milik Kamboja dan Kamboja sangat percaya diri dengan hal itu. Terus geng, Perdana Menteri Kamboja yang bernama Hun Manet itu menekankan perlunya sikap kedewasaan politik dan tanggung jawab nasional antara kedua belah pihak. Nah, sedangkan respon dari Wakil Perdana Menteri Thailand yang bernama Puntam Wechayachai, dia ini menekankan tentang hasil dari perjanjian tahun 1907 dan menjadikan hal tersebut sebagai landasan hukum untuk mengambil sikap dalam sengketa di wilayah daerah itu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya geng, sengketa dari Pulau Koh Kot yang menjadi salah satu pergesekan antara Thailand dan Kamboja sampai sekarang masih berlangsung lah. Nah, tapi dua penjelasan sebelumnya itu adalah bagian kecil dari keseluruhan konflik yang terjadi antara dua negara ini. Sebenarnya mereka tuh banyak banget permasalahan di antara kedua negara ini. Nah, sekarang gue bakal ngajak kalian untuk membahas lebih dalam bagaimana sih awal mula dari konflik Thailand dan Kamboja ini. Di mana akarnya? Sekarang kita bahas sejarah perseteruan dua negara ini. Jadi geng, di balik saling serang dan evakuasi massal antara kedua negara ini di tahun 2025 tersembunyi sejarah panjang yang dimulai dari selembar peta tua dan ambisi kolonial. Nah, ini sejarah awalnya nih. Konflik antara Thailand dan Kamboja itu bukan sekedar perebutan wilayah, melainkan cerminan dari warisan imperialisme, nasionalisme, dan politik identitas yang terus bergema sampai saat sekarang ini. Jadi semuanya itu bermula tahun 1907, geng. Ketika Perancis sebagai penguasa kolonial atas Kamboja dan juga Thailand yang di saat itu bernama Siam itu menyepakati perjanjian batas wilayah. Berdasarkan prinsip watershed, batas negara seharusnya mengikuti aliran air alami di pegunungan Dangrek. Namun, peta yang dibuat oleh Perancis menunjukkan bagian dari kuil Preah Vihear itu yang secara geografis berada di sisi Thailand sebagai bagian dari wilayah Kamboja. Itu gara-gara peta itu tuh. Nah, Thailand menerima peta itu untuk keperluan resmi tanpa menyadari implikasi jangka panjangnya. Barulah pada tahun 1930-an Thailand melakukan survei ulang dan menemukan bahwa kuil tersebut sebenarnya ya berada di sisi mereka. Nah, namun karena mereka tidak segera memprotes ya, Mahkamah Internasional atau ICJ kemudian menyatakan bahwa Thailand sudah mengakui secara diam-diam peta tersebut. Di dalam hukum internasional, diam bisa berarti setuju. Dan setelah Prancis mundur dari Kamboja, pada tahun 1953, Thailand segera mengirim pasukan dan menduduki kuil Preah Vihear pada tahun 1954 dan mengklaim bahwa wilayah itu adalah milik mereka berdasarkan survei terbaru. Kamboja yang baru merdeka itu membawa kasus ini ke ICJ. Di dalam putusan bersejarah tahun 1962, ICJ itu menyatakan bahwa kuil tersebut berada di wilayah Kamboja. Nah, akhirnya Thailand menyerahkan kuil itu, tapi tetap mengklaim wilayah di sekitarnya yang tidak dibahas di dalam putusan. Putusan ini menjadi titik balik nih, tetapi bukan titik akhir. Wilayah sekitar kuil tetap menjadi zona abu-abu, tempat di mana sejarah, hukum, dan nasionalisme saling bertabrakan. Kemudian nih, singkat cerita, 40 tahun pun berlalu dan pada tahun 2008 Kamboja mengajukan Preah Vihear ya, si kuil tadi sebagai situs warisan dunia UNESCO. Thailand menuduh Kamboja menyertakan wilayah sengketa di dalam pengajuan tersebut. Ketegangan pun meningkat dan bentrokan militer pun terjadi. Wilayah kuil Tamoan Tom dan Takrabe itu ikut terseret, yang mana dalam kejadian ini menewaskan puluhan tentara dan mengungsikan ribuan warga di sana. Konflik ini berlangsung selama bertahun-tahun dengan puncaknya pada tahun 2011 ketika sebuah bentrokan besar memaksa lebih dari 36.000 warga itu harus mengungsi. Nah, Kamboja kembali membawa kasus ini ke ICJ dan pada tahun 2013 pengadilan menegaskan bahwa seluruh promontori Preah Vihear adalah milik Kamboja. Thailand pun diminta untuk menarik pasukannya, tetapi ketegangan di saat itu terus berlangsung dan menurut kepercayaan mereka, kuil-kuil kuno ini bukan sekedar bangunan batu, tapi bagi Kamboja, Preah Vihear adalah simbol kejayaan Khmer. Nah, bagi Thailand, kuil itu adalah warisan budaya yang dicuri oleh kolonialisme. Jadi, sama-sama merasa kayak ini punya gue, penting buat negara gue gitu. Dan sengketa ini menjadi alat politik elit di kedua negara menggunakan isu perbatasan untuk membangkitkan rasa nasionalisme di masing-masing negara. Jadi kayak
Misalkan pemerintah Thailand nih bilang, wah itu punya kita harus ambil itu. Kita orang Thailand, nasionalisme kita tinggi. Nah, Kamboja juga sebaliknya sama, pemerintahnya juga kayak gitu. Dan ini mengalihkan perhatian mereka dari krisis di dalam negeri dan memperkuat legitimasi. Dan sejak itulah kedua negara nggak pernah benar-benar akur, geng. Perang terus gara-gara perbatasan itu. Nah, makanya kalau berbicara tentang Thailand dan Kamboja, pergesekan di antara kedua negara ini tuh gampang banget tersulut. Gampang banget lah pokoknya dipancing. Nah, itu dia geng, pembahasan kita kali ini tentang konflik negara-negara tetangga kita ini ya, yaitu Thailand dan Kamboja, hingga memakan korban jiwa dari kedua belah pihak, dan ternyata konflik ini sudah ada sejak zaman dulu. Dan ya terlahir dari sebuah sistem kolonialisme yang membuat kedua negara ini saling klaim wilayah antar kekuasaan. Jadi gimana menurut kalian geng tentang kejadian ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.